Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 2D. Dalam kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang HRD membahas hashtag yang sedang ramai, yaitu korupsi Pertamina. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dimitra Fabian. Saya Zaki Nurholis. Saya Widya Permatasari. Sama Syaura. Setelah kita memperkenalkan diri, kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Baik, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman semua, kawan-kawan dari UNIS. Thank you so much for having me. Sebelum perkenalan diri, mungkin terima kasih banyak sudah mengundang saya secara pribadi dengan mungkin membawa instansi yang saat ini saya emban. Lalu mungkin kawan-kawan pun harus tahu bahwa profil perusahaan saya yang saat ini saya emban adalah perusahaan yang bergerak di bidang alutsista atau pengadaan barang TNI. Itu adalah main perusahaannya atau main core perusahaannya bisa dibilang. Lalu saat ini karena memang alutsista sudah berjalan dengan baik, mungkin owner daripada perusahaan kami Dwi Jalakarsa membuat perusahaan baru atau perusahaan tambahan, yaitu yang mungkin teman-teman tahu semua, perusahaannya bernama Anak Tiga Kreasindo yang bergerak di bidang outsourcing atau pengadaan jasa. Jasanya jasa outsourcing OS lah kalau yang kita tahu saat ini. Itu kalau untuk profil perusahaan saya. Maaf, dengan siapa namanya? Ya, maaf sebelumnya saya lupa juga memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Zulfadlain T.A. Salterio. Kalau boleh tahu, sekarang di perusahaan berposisi sebagai apa? Untuk saat ini posisi saya adalah HRD di perusahaan. Sebagai HRD, kriteria yang Anda cari untuk mencari karyawan di perusahaan Anda itu bagaimana? Untuk HRD sendiri atau mungkin teman-teman juga pernah mendengar Human Resource Development atau HRD. HRD itu sebetulnya banyak teman-teman, tergantung daripada perusahaan itu membutuhkan apa. HRD administrasi kah atau HRD untuk karyawan kah? Nah, kalau untuk disingkatnya HRD atau Human Resource Development, biasanya job deskripsinya mereka, job desknya mereka, atau saya secara pribadi adalah pengolahan data, lalu pengolahan karyawan. Bagaimana kita coba untuk selalu merekrut karyawan-karyawan terbaik atau mungkin bisa menjadi lebih baik ketika masuk di perusahaan kita secara pribadi. Itu adalah tugas daripada HRD mungkin. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya, membahas hashtag yang sedang ramai, yaitu korupsi Pertamina. Pertanyaan pertama, sebelumnya apa yang Anda ketahui tentang korupsi? Tolong dijelaskan. Korupsi menurut saya secara pribadi atau perspektif saya, penyalahgunaan kekuasaan terhadap sekelompok orang atau sekelompok masyarakat atau organisasi atau secara pribadi. Dan biasanya korupsi ini terjadi ketika mereka mempunyai kekuasaan tersendiri. Seperti orang-orang yang saat ini mungkin teman-teman juga sekarang diskusikan, yaitu Pertamina. Karena mereka mempunyai kekuasaan, akhirnya mereka menyalahgunakan apa yang menjadi tanggung jawab atau kepercayaan yang masyarakat kasih terhadap mereka. Itu adalah korupsi secara pribadi, opini saya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Zaki, bisa dibacakan? Bapak, mohon maaf, izin bertanya, saya mengapa menurut Bapak korupsi di Pertamina jadi masalah besar? Kalau untuk korupsi di Pertamina menjadi masalah besar, karena bagi saya secara pribadi ketika kita berbicara menyoal korupsi, maka konotasinya akan berbicara secara tidak langsung hal yang negatif. Secara finansial akan berdampak. Lalu secara trust isu terhadap masyarakat pun akan berdampak. Secara finansial kita dirugikan masyarakat ya. Masyarakat pada umumnya akan dirugikan secara finansial udah pasti.
Lalu isu yang tadi saya bicarakan juga sudah pasti kita pada akhirnya akan tidak percaya dampaknya. Masyarakat tidak akan percaya terhadap instansi-instansi yang sudah menyalahgunakan kepercayaan yang sudah dikasih terhadap masyarakat. Itu mungkin dampak yang paling krusial yang mungkin secara tidak langsung kita juga sudah menganalisa itu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ya. Apakah Anda melihat adanya langkah konkret yang bisa diambil untuk meregah korupsi lebih lanjut di Pertamina? Langkah konkret ya. Mungkin kalau untuk langkah konkret kita sama-sama tahu bahwa saat ini kasus Pertamina yang mungkin bulan kemarin atau bulan-bulan sebelumnya ini sedang ramai, pada akhirnya juga menjadi surut saat ini karena memang ada pihak-pihak tertentu yang secara kekuasaan ini mempunyai kekuasaan besar terhadap Indonesia juga bermain. Langkah konkretnya adalah kita sebagai mahasiswa mungkin teman-teman dan kita secara warga negara Indonesia harus aware terhadap apapun langkah mereka yang mempunyai kekuasaan lebih yang menyalahgunakan kekuasaan itu, selalu coba untuk menganalisa siapa mereka yang bermain, lalu coba untuk di change atau dirubah dalam bentuk tanggung jawab atau dalam bentuk ya banyak hal lah pokoknya teman-teman, banyak hal. Intinya kita semua harus aware dan harus coba untuk merubah semua struktural organisasi yang sekiranya menjadi masalah besar terhadap organisasi tersebut, atau Pertamina lah kita bahas yang saat ini. Kalau itu adalah opsi pada opini saya. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa menganalisa tersendiri bagaimana langkah konkret terhadap apapun instansinya ya, bagi saya apapun instansinya, entah itu dari Pertamina, karena biar gimana pun juga kita saat ini tahu bahwa mungkin memang korupsi terbesar saat ini adalah Pertamina, lalu di kedua itu diduduki di beberapa perusahaan ternama juga seperti Mandiri mungkin kalau nggak salah ya, aku lupa sih. Mana ada beberapa perusahaan sih yang besar yang pernah kita tahu juga mengalami hal yang sama. Oke, lanjut aja ya Pak ya. Boleh. Menurut Kakak, apa korupsi ini berpengaruh pada perusahaan yang saat ini Kakak tempati? Kalau terhadap perusahaan saya secara pribadi, karena memang kami tidak bergerak mendekati pemerintahan, tapi memang kami bargaining position kami terhadap pemerintahan secara tidak langsung. Jadi dampaknya adalah mungkin ada beberapa proyek yang seharusnya sudah kita bisa jalani dan saat ini terkendala. Itu saja sih sebetulnya. Contoh kayak ini ya, mungkin kayak kendaraan ya, transportasi ya mungkin ya. Nanti Kak aja. Oke, baik. Segitu saja pembahasan dari kami mengenai hashtag yang sedang ramai saat ini, hashtag korupsi Pertamina. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Zul yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.